Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putwati Raiza dari jurusan PGMI kelas 1A NIM 21030966001. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian paragraf, kalimat topik, dan kalimat penjelas. Pengertian paragraf. Menurut KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Pengertian paragraf menurut ahli kebahasaan bernama Ramlan merupakan bagian dari sebuah karangan yang di dalamnya terdapat lebih dari satu kalimat yang membahas suatu tema tertentu dengan ide pokok sebagai pengendalanya. Fungsi paragraf 1. Untuk mengekspresikan gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis. 2. Untuk menjelaskan keseluruhan ide pokok dengan mudah, logis, dan simetris. 3. Untuk memadai penggantian gagasan baru jika karangan tersebut memiliki lebih dari satu gagasan utama. 4. Untuk membantu pembaca memahami gagasan utama sebuah karangan. 5. Untuk memudahkan pengendalian variabel jika karangan berisi lebih dari satu variabel. 6. Untuk membantu penulis menyusun dan mengembangkan ide yang akan dituangkan dalam karangannya yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Ciri-ciri paragraf. Paragraf memiliki beberapa ciri-ciri berikut ini. 1. Paragraf ditulis dengan memberikan beberapa ketukan spasi agar baris pertama sedikit masuk ke bagian dalam. Biasanya paragraf diberi 5 ketukan untuk karangan biasanya. 2. Berisi satu ide pokok yang akan dijelaskan dalam suatu karangan. 3. Berisi beberapa kalimat topik yang akan dijelaskan dan menerangkan ide pokok karangan tersebut secara rinci. 4. Beberapa paragraf berisi opini penulis yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Pengertian kalimat topik. Kalimat topik adalah kalimat yang isi di dalamnya mengandung pokok pikiran dan gagasan utama yang berperan sebagai pengembang sebuah paragraf. Gagasan utama adalah kalimat yang bersifat umum dan merangkum semua isi yang ada di dalam sebuah paragraf. Ciri-ciri kalimat topik. Untuk mempermudah kita harus tahu ciri-ciri kalimat topik. Yang harus diperhatikan adalah ciri-ciri sebagai sebuah petunjuk yang menunjukkan bahwa sebuah kalimat dapat dikatakan ide pokok dari sebuah paragraf disebut gagasan utama. Berikut beberapa ciri-ciri kalimat topik adalah sebagai berikut. 1. Biasanya berada di awal paragraf, tetapi terkadang juga berada di akhir. 2. Kalimat topik yang berada di akhir biasanya didahului dengan kata jadi dan dengan demikian. 3. Kalimat ini berisi suatu permasalahan yang kemudian dapat dikembangkan secara rinci. 4. Kalimat topik adalah sebuah pernyataan yang bersifat umum dan bisa dikembangkan. Fungsi kalimat topik dibagi menjadi 2. 1. Sebagai gagasan paragraf. 2. Sebagai gagasan teks. Yang pertama, sebagai gagasan paragraf. Kalimat topik bersifat sebagai gagasan paragraf atau disebut dengan pokok paragraf atau pokok pikiran paragraf. Gagasan tersebut berada di dalam kalimat topik yang diperjelas oleh gagasan penjelas dan menjadi inti atau pokok pembahasan suatu paragraf. 2. Sebagai gagasan teks. Sama seperti gagasan paragraf,
Yang membedakan gagasan utama mengacu pada satu paragraf, sementara gagasan utama teks mengacu pada satu teks. Menyusul hal tersebut, gagasan utama teks adalah topik atau hal pokok yang dibicarakan dalam suatu teks atau pembicara sebuah teks. Contoh kalimat topik. Contoh kalimat topik yaitu dari sebuah paragraf. Meta adalah anak yang rajin. Dia selalu bangun pagi setiap hari. Biasanya ia sering membantu ibunya berjualan sebelum berangkat ke kampus. Bahkan terkadang ia ikut berjualan di warung saat ada jam kosong di kampusnya. Keterangannya, gagasan utama, Meta rajin. Kalimat utama, Meta adalah anak rajin. Kalimat penjelas, dia selalu bangun pagi. Biasanya ia sering membantu ibunya berjualan di warung sebelum berangkat ke kampus. Bahkan kadang ia ikut berjualan di warung saat ada jam kosong di kampusnya. Cara mengetahui letak kalimat topik. Kalimat topik biasanya terletak di awal, akhir, dan juga berada di awal dan akhir sebuah paragraf. Selanjutnya, paragraf yang kalimat utamanya berada di awal disebut dengan paragraf deduktif. Lalu, jika kalimat utama terletak di akhir disebut paragraf induktif. Sementara paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir disebut paragraf campuran. Lalu bagaimana jika ingin menentukan letak kalimat utama tersebut? Berikut beberapa langkah yang dapat digunakan untuk menentukan kalimat utama. 1. Membaca kalimat pertama dan akhir yang terdapat di dalam paragraf. 2. Menentukan ide pokok dari sebuah kalimat tersebut. 3. Kalimat yang mengandung gagasan atau ide pokok. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan, merinci, memperdalam, atau juga memperinci kalimat utama. Di dalam kalimat penjelas terdapat gagasan pendukung yang berfungsi mendukung kalimat utama. Kalimat penjelas juga dapat disebut sebagai kalimat yang memiliki fungsi sebagai pendukung dan penguat gagasan pokok yang terdapat di dalam kalimat utama. Bersifat khusus, dan kalimat ini muncul atau ada karena pengembang dari suatu kalimat utama. Ciri-ciri kalimat penjelas. Kalimat penjelas dalam suatu paragraf dapat diketahui dengan memahami beberapa ciri-ciri. Ketika membaca sebuah kalimat maka seseorang dapat mengetahui kalimat tersebut, termasuk jenis kalimat penjelas. Berikut beberapa ciri kalimat penjelas. 1. Kalimat penjelas bersifat khusus. 2. Kalimat penjelas akan dikaitkannya dengan kalimat sebelumnya. 3. Memiliki konjungsi atau kata penghubung antar kalimat. 4. Tidak berdiri sendiri. Jika dipisahkan dengan kalimat lain, maka maknanya akan kabur. 5. Bentuk kalimat penjelas biasanya berupa data, fakta, opini, hingga contoh. Fungsi kalimat penjelas dibagi menjadi 2. 1. Sebagai pendukung gagasan utama. 2. Sebagai pendukung gagasan teks. Adapun fungsi kalimat penjelas adalah sebagai berikut. 1. Sebagai pendukung gagasan utama. Kalimat utama biasa jadi berdiri sendiri karena kalimat ini sudah memberikan ide pokok atau gagasan utama pada informasi yang ingin disampaikan. Kalimat penjelas dalam hal ini sebagai gagasan pendukung untuk memperjelas pengembangan informasi dalam kalimat utama tadi. Itulah salah satu perbedaan kalimat utama dan kalimat penjelas. 2. Sebagai dukungan gagasan teks. Sama seperti dukungan gagasan utama pada sebuah paragraf, yang membedakan adalah gagasan pendukung. Ini
Pendukung ini digunakan untuk menguatkan dalil atau bacaan yang berada di dalam sebuah teks. Informasi di atas tersebut akan mungkin mudah untuk didapatkan. Contoh kalimat penjelas. Adapun kalimat penjelas adalah sebagai berikut. Paragraf. Nanda adalah anak yang rajin. Dia selalu bangun pagi setiap hari. Biasanya ia sering membantu ibunya berjualan sebelum berangkat ke kampus. Bahkan terkadang ia ikut berjualan di pasar dengan ibunya jika tidak ada halangan dan di saat ada jam kosong di kampusnya. Gagasan utamanya, Nanda rajin. Kalimat utamanya, Nanda adalah anak yang rajin. Kalimat penjelasnya, dia selalu bangun pagi. Biasanya ia sering membantu ibunya berjualan di pasar sebelum berangkat ke kampus. Bahkan jika tidak ada halangan, ia ikut berjualan di warung saat ada jam kosong di kampusnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.